dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Pemirsa setia PAL TV, apa kabar? Balik lagi kita ketemu di acara kesayangan kita, Ngelepuh Hati. Ngelepuh Hati. Subhanallah. Dan tema kita untuk hari ini langsung tunjuk tahu baik pemirsa setia PAL TV Galo-Galo, yaitu mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecak biasanya acara Ngelepuh Hati hari ini bersama dengan aku Abi Thorik Jamil yang selalu tidak dewean direwangi oleh ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah. Dan juga tidak lupa juga kami nak ngenjuk tahu pemirsa setia PAL TV Galo-Galo, di studio mak ini hari sudah ada ibu-ibu pengajian dari jauh-jauh. Nah, mak mano kalau kita berkenalan dokin. Kita mulai dari ibu-ibu pengajian yang make jilbab hijau. Subhanallah. Ini ibu-ibu pengajian Nurul Wahidah, benar Ya, pengajian Nurul Wahibah. Wahibah payo, beda D sama B, agak keselio dikit. Dari daerah Sukarame, RW 03, ketuanya Haja Muhibah SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Juga yang tengah ini ada dua, ada yang sebelah luan, ada yang sebelah buri. Iya, yang sebelah luan, sebelah buri Mak Jom Palembangnya. Yang sebelah luan ini ibu-ibu dari pengajian Masjid As-Sa'adah Polda. Iya. Subhanallah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ketuanya Ibu Hajah Hasina Said Lani. Juga yang sebelah buri pengajian dari Masjid Hikmah, Komplek Bougainville Karya Baru RT 14 Alang-Alang Lebar. Nah, agak jauh dikit agak selo-selo bucu sana lagi. Ketuanya Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, semangat kalau bicanya. Allahu Akbar. Yang merah. Nah, ini agak terang-terang, ini agak silu nih nyingoknya. Ini ibu-ibu pengajian dari Masjid Jami Al-Mukhlis, kilometer 3,5. Ketuanya Ibu Haja Asna Asyik. Subhanallah. Yalah, selamat datang Galo-Galo di studio Stimik MDP. Acara ini pemirsa setia PAL TV pacak diadakan atas kerjasama PAL TV dengan Dinar Property juga Stimik MDP. Subhanallah. Nah, ibu-ibu di studio juga pemirsa setia PAL TV Galo-Galo, acara Ngelepuh Hati hari ini tadi temanya tentang mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mak mano kalau kita dengar kedokin, kita pasang mata, pasang telinga, kita dengar kedokin tausiah dari Ustadz kita tentang tema kita untuk hari ini. Kita minta kerebaannya Ustadz Taufik Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Subhanallah. Diatur Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa PAL TV dan ibu-ibu yang hadir di studio dalam acara Ngelipur ke Hati, yang hari ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dan berjumpa untuk membahas satu judul, mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu yang ada studio, yang ngongkon kita untuk mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pacak diganggu gugat. Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengaku
bahwa mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau kita putar ke artinya bahasa kita, kalau umatmu menyatakan diri mereka mencintai Allah, maka hendaklah umatmu ya Muhammad ikut kepadamu, menjadikan engkau sebagai suri tauladan. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, bila umatmu menjadikan engkau sebagai ikutan, yuhibbukumullah, Allah akan senantiasa mencintai mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Jadi ibu kita nyontoh Nabi Muhammad tuh diperintah oleh Allah dan dijamin kita bakal dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah senang sama kita ibu, apa baik kehendak kita tidak bakal ditolak oleh Allah. Contohnya mak manalah, kalau ibu cinta dengan suami, ibu cinta sama anak macam mana? Kalau pacak teka usus berabiannya betul ke? Teka ususnya betul kena buat anak saking cinta. Biarlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi anak dan suami. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan kita, aman. Aku itu kan banyak problem, berdoa tak makbul. Ngapalah Ustaz aku berdoa tak kabul-kabul. Mungkin perbuatan kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kamu bahwa ada uswah, ada contoh, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu, para pemirsa sekalian, yang digawikan oleh Nabi Muhammad sedikit pun tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga yang digawikan oleh Nabi Muhammad, Allah tuh setuju nian. Jadi yang digawe Nabi Muhammad tuh tidak ada nilainya merah tuh tidak ada. Positif kalau. Jadi langkah Nabi, cara Nabi teduk, cara Nabi makan, cara Nabi berdagang, cara Nabi ibadat, cara Nabi muamalat, cara Nabi bergaul bersama masyarakat, Allah senang. Dan Allah sebut dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah wahyu. Jadi yang digawe ke Nabi Muhammad itu petunjuk. Jadi kita tidak usah ragu lagi nak lain dari Nabi Muhammad, tidak usah dicontoh. Maka itu disebut oleh Nabi, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang senang dengan sesuatu banyak disebut. Contohnya kita senang dengan seorang laki-laki, ibu-ibu senang dengan lanang, budak gadis senang dengan bujang. Oh diomong ke tegak duduk lanang itu terus. Makai katik lanang lain pucuk dunia ni. Dia tegak, dia duduk, dia tegak, dia duduk. Singgonya siang malam. Kapalah datang geramnya. Singgonya apa dia yang dibuat baik oleh lanang tu disumbar ke sana, disumbar ke di sini. Sampai ke sana. Karena ngapa? Dia senang. Nah kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, tegak duduk kita tidak ada lain kecuali mencontoh Nabi Muhammad. Macam mana? Nabi makan duduk, megang makanan tangan kanan. Jadi yang kita gawekan cara Nabi Muhammad, yang kita makan barang yang halal. Jadi mulai dari cara, dari barangnya memang benar-benar diridhoi oleh Allah. Sehingga masuk dalam perut pun maka bismillah, itu pun diridhoi oleh Allah. Sehingga hidup kita jadi tenteram, jadi bahagia. Cuman timbul pertanyaan kan, Nabi Muhammad tu Ustaz lanang. Iya. Mana kami betina ni nak nyontohnya? Katik Nabi betina mana ada? Kalau ada ngaku betina jadi Nabi bohong. Kalau Nabi betina tak baca ngimam mayang, makmum larabi masjid, Nabi belum metu. Giliran dijemput Nabi lagi main, tak jadi mayang. Masya Allah.
Giliran nak pergi berperang, urung Nabi melok. Kapan biksu lagi bunting 2 bulan. Tidak mungkin. Jadi kalau Nabi betina itu tidak mungkin lah. Banyak halangan dan hambatan. Wahyu nak turun, urung. Tak jadi ngapa. Nabi men. Nabi lagi nipas. Jadi Nabi itu tetap lanang tu lah. Ya. Nah, ibu mana nyontoh Nabi? Ibu contoh apa yang dikongkon Nabi kepada bininya. Yang dikerjakan oleh istri Nabi Muhammad, nah itulah yang disenangi oleh Allah atas petunjuk Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad dah kata tidak pakai jilbab galau, bahkan pakai cadar. Namun kata ulama bolehlah betina tu cukup model yang ibu-ibu ini ya, tapi jangan sampai natangkan fitnah. Jangan ini berjilbab tapi Aisyahnya ngalah-ngalah ke artis. Jilbab juga ibu sesuai dengan umur ya. Jilbab sesuai ke dengan umur. Misal umur ibu 65, 70, tak usah pakai jilbab ada mawar itu. Ada jilbab yang ada mawar ya. Sah tak cocok. Bukan tak boleh, tak cocok. Uji cocok ibu, ya Allah nyai segerlah mawar daerah nyai ya. Bukan tak boleh, tidak cocok, Iya. Kalau lagi muda bagus galau. Ada tua nak pakai beros, pakai jilbab yang juk peniti sini, juk sini. Pokoknya yang penting api sudah. Sudah itu ibu sikok lagi. Istri Nabi itu tidak katik namanya digendeng ke dengan Nabi. Mana itu Pak Ustaz? Istri Nabi namanya diburi tak digendeng ke dengan Nabi. Tapi ibu-ibu sekarang ini banyak namanya ngendeng laki hukumnya haram. Iya. Nak muang bapak tu haram. Sudah tu kalau laki kan pacak berubah-ubah bu. Laki ni mati, sebelaki laki ngobah pula ujungnya. Misal si Pulan, lakinya Taufik mati, belaki kan Taufik. Sebulan Taufik, kau ni mana nama kau benar? Iya. Tapi kalau bapak sampai hari kiamat tak ngobah-ngobah, maka namanya Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar. Kita ni kapan lah kahwin? Ibu Hajjah ini laki, baru bapak. Sampai kata Nabi, barang siapa seorang wanita menghapus nama bapaknya, dia memajukan nama lakinya, tambah lakinya wong hebat segala macam dipakainya, Allah siapkan untuk wanita itu satu kursi dalam neraka. Tuh. Dan tidak ada untungnya ibu bawa. Maka itu ibu kalau jengok siaran di Malaysia, betina tu disebut Hajjah Fatimah binti Haji Abdul Razak. Tak pernah suami diajak. Itu yang benar. Ya, nah jadi banyak bu sudah mainin nama laki berubah-ubah. 4 kali belaki, 4 kali burinya berubah dah. Nyontoh, jadi banyak contoh cara makan bu ya. Nabi pakai tangan, cara tidur. Nabi, sunnah Pak Ustaz ya? Iya itu yang sunnah. Kadang-kadang yang hal ini sampai Nabi nyebut man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajr mi'ata syahidin atau kama qala Nabi. Apabila umatku menghidupkan sunnahku dikala hancurnya umat di akhir zaman, dia mendapatkan pahala 100 mati syahid. Masya Allah. Tapi sekarang umat Islam banyak cara-cara orang barat, cara-cara orang bukan orang muslim. Iya. Pergi ke kondangan makannya tegak. Dia selinding patri. Apa? Catering yang apa? Makan tegak ini no. Itu Petri, tidak, bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi Muhammad. Hukumnya makruh. Yalah, Masya Allah, ibu-ibu nambah ilmu, nambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum agama, subhanallah. Apalagi tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita akan bahas lagi lebih mendalam. Apalagi ibu-ibu bakalan yang nak bertanya, diaturi jangan malu-malu. Tapi tunggu doken, ada yang nak jalan-jalan dulu di hadapan kita jingok doken ya. Misal setiap TV, jangan kemana-mana doken. Selepas yang ini kami bakalan balik lagi. Tapi cak biasanya anak-anak pantun dulu. Kayak dulu jingok catatan agak lupa ya tak? Boleh sayang, teramat sayang, asalkan jangan terlalu dalam. Harta dan jiwa boleh melayang, asalkan jangan iman dan Islam tetap di ngelepuk hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu,
itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Subhanallah, balik lagi kita di acara Ngelipuh Hati. Ngelipuh Hati. Subhanallah, masih kami, masih siru ibu-ibunya galau-galau. Semangat galau untuk pengajian supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan bahasan kita, amin ya rabbal alamin, tentang mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah dengar galau-galau ya, tausiah dari Pak Ustadz kita. Sekarang diaturi, siapa yang nak bertanya, diaturi giliran be, jangan berebut, insyaallah. Giliran. Boleh yang sudah siap nanya, langsung tegak. Iya. Ibu yang baju abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku nak bertanya Pak Ustadz. Tapi sebelumnya aku kenal dulu siapa aku Pak ya. Nama aku nih dari pengajian Masjid Jami Al Mukhlis, kilometer 3,5. Nah ini Pak Ustadz, zaman sekarang ini kan zaman canggih, zaman teknologi. Kadang-kadang kita banyak jenguk tetangga kiri kanan ini saling tidak peduli Pak Ustadz. Nah kalau menurut Pak Ustadz, kira-kira menurut Nabi kita zaman dulu, mana apa yang diajarkan oleh Nabi kita ini tadi Pak Ustadz? Tentang tetangga apa? Tetangga, tentang berhubungan dalam tetangga ini hubungan tadi. dengan tetangga, Kadang-kadang ada yang tidak subhanallah. peduli, kadang-kadang ada yang hobinya rodei tetangga, mak itu. Iya. Mak itu Pak Ustadz. Payu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh Pak Ustadz. Walaupun zaman, masa dan waktu nak modern, nak canggih, nak macam mana pun, ajaran Nabi Muhammad itu satu ajaran yang sangat bermanfaat. Sampai-sampai Nabi nyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Jarahu, subhanallah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Sangkin Nabi ngongkon berbuat baik, kalau masak makanan jangan sampai, kalau memang ada jangan tak nyicipi tetangga. Cuman kadang-kadang yang dicicip ini kurang terima kasih. Kolak dikitnya. Butuh aneh. Dinjok kolak sedikit. Ibu. Ya. Nah, jadi dalam bertetangga itu mesti dijaga adab-adab dalam bertangga. Jangan sampai buang sampah terganggu dengan dia. Jangan sampai apa dia ada musik-musikan, bunyi-bunyian yang kira-kira mengganggu tetangga. Perbuatan yang kita lakukan itu mengganggu dan menyakiti hati tetangga. Kadang-kadang kita ada niat masyarakat ini berbuat sesuatu hal memang nak nyerik ke di hati tetangga. Nah kau. Ya, nah jadi kalau sudah disebut, berarti kalau orang yang jahat dengan tetangga, tidak baik dengan tetangga, sampai-sampai got ditutup, banyung tetangga dah acak lewat. Berarti wong ini tidak termasuk kepada orang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi kalau kita saling tolong, ada kebutuhan tetangga, kita bantu. Bahkan kalau sampai tetangga kita ada yang tidak makan, kita tahu dia tidak makan, kita diam kebaik, maka amal ibadah kita tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk kita peduli dengan kebutuhan tetangga kita. Tidak melihat masa dan waktu itu, Bu, kapan pun. Nak modern, nak zaman tahun 2000 seperempat, 2000 ringgit, tidak tahu. Pokoknya kapan pun juga. Iya, itu tadi jawabannya Ibu. Subhanallah, insyaallah. Yang lain, payuh diaturi. Jangan malu-malu, wong kita galau. Ada tadi yang sudah siap-siap nanya? Boleh, yang depan. Yang di belakang?
Sebelah bucu yang sudah megang mic itu. Nah, langsung tegak, ayo. Yang buri, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Tin Sukri dari Majelis Taklim Al-Hikmah Komplek Bougainville Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Aku nak bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan soal mentauladeni Nabi Muhammad. Cak mana nentat seumuran aku ini belum pacak nyontoh Nabi Muhammad tentang masalah solat dan puasanya. Kalau solat baru solat wajib baik, sunat kadang digawe kadang tidak. Mak itu belum puasa. Kira-kira berasa dak? Belum bisa nyontoh sepenuhnya. Itu beta yang nak kutanya ke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum pacak nyontoh sepenuhnya apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi dalam mencontoh Nabi Muhammad tuh Ibu, yang diutamakan itu adalah jangan sampai tidak melakukan hal yang wajib. Kalau soal yang namanya sunat itu hal tambahan. Yang penting Ibu muat ke angka rumah tu dulu, ada jendela, ada lawang, katik kursi dah apa-apa. Dak katik kulkas tidak apa-apa. Tapi yang penting rumah Ibu dalam pelaksanaan ibadahnya itu jangan salah. Jadi mak mano? Ya cara Nabi ngajarkan kepada istrinya macam mana solatnya, macam mana puasanya. Kalau Ibu belum sanggup puasa sunat, yang penting wajib. Yang akan menjadi problem di akhirat itu perkara wajib kalau. Sampai disebut oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis min Syarhi Lubabil Hadis, an-nadbu li takmilil faraid. Yang sunat itu untuk nyempurna ke yang wajib. Jadi kalau Ibu sanggup gawikan, kalau Ibu belum sanggup tidak berdosa, tapi kalau Ibu tidak ngawikan yang wajib itu yang berdosa. Kalau tidak ngawi yang sunat tidak jadi soal. Macam Ibu puasa sunat Rajab, puasa sunat Muharram, puasa sunat Syawal, tapi Ibu masih ada utang puasa Ramadan. Yang utang ni dulu wajib dibayar. Iya. Tinggal ada pendapat menyatakan bahwa yang wajib boleh ngawak yang sunat. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi niat yang wajib langsung digabung ke dengan yang sunat. Ini agak motong Pak Ustadz, kepalangan cerita tentang puasa selain Ramadan tadi kan, puasa Rajab Sya'ban itu ada tuntunannya dari Rasulullah. Ada hadisnya ada. Subhanallah, iya. Dan itu berapa hari Pak Ustadz? Ya yang penting dalam bulan Rajab dan Sya'ban itu asal dalam 2 bulan itu ada puasanya. Sehari cukup. Subhanallah, itu lebih banyak lebih baik, lebih bagus. Ayolah, yang lain yang nak bertanya diaturi. Ya, Ibu sebelah buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Siti Nurjana dari pengajian Nurul Wahibah RW 03 Sukarame Indah. Begini Pak Ustadz, nak nanya Pak Ustadz, ini ya kita nih katanya yasinan itu menurutnya katanya bid'ah, baca zikir bid'ah. Nah zaman Nabi dulu gimana Pak Ustadz? Ada enggak zikir sama yasinan itu? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik tentang sunnah Rasulullah tadi. Ini sekarang kita ini kan yasinan, zikir bareng-bareng tuh Pak Ustadz. Kalau ada yang ngomong ke bid'ah segala macam itu. Iya, memang itu yang macam kita buat sekarang ini tuh zaman Nabi dak kate. Iya. Yang macam kita sekarang ini. Cuman Nabi maco yasin, Nabi zikir, cuman kaifiatnya. Nah, kaifiatnya bid'ah itu Ibu bukan hukum. Tidak ada hukum bid'ah. Tidak ada hukum bid'ah. Carilah di mana hukum bid'ah. Hukum itu wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Tinggal nuduk ke bid'ah ini di mana, apa bid'ahnya jatuh wajib,
Apa bid'ahnya jatuhnya di sunat, apa bid'ahnya di haram. Nah, jadi kalau ditanya ada zaman Nabi, kalau Nabi maca Yasin, Nabi zikir itu ada. Cuman kaifiat, sistem, cara yang tak katik zaman Nabi. Tapi hal itu hal-hal baik kalau hal yang menyangkut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak motong Pak Ustadz, kalau misalnya supaya pengetahuan galau-galau untuk kami ini Pak Ustadz, maksud dari bid'ah itu apa itu Pak Ustadz? Bid'ah itu ya sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Itu subhanallah. Ya, yang tidak dibuat di zaman Rasulullah. Ya. Nah, kan di dalam hukum ini ada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau ulama sudah menyatakan boleh, sudah ada pertanggungjawaban jawab. Oke Bu-ibu, tadi sudah mana yang nanya tadi, alhamdulillah cukup jelas ya. Agak bakalan diberek ke lagi, diberek ke itu kalau bahasa Palembangnya diboleh ke, bahasa Palembang lama diberek ke. Nah, boleh lagi bertanya, tapi selepas yang sikok ini bakalan ada yang nak jalan-jalan dokin. Pemirsa setiap Pal TV di mana baik berada, jangan kemana-mana dokin, kita bakalan balik lagi di Ngelipuk Hati Pecak. Biasanya anak-anak pantun dulu. Burung gagak, burung tekukur, hinggap di pagar, air mancur. Hidup ini galak-galak bersyukur, supaya rezeki lancar luncur. Tetap di Ngelipuk Hati. Ngelipuk Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Ya Nabi, tatap wajahmu ku rindu. Ya Rasul, rinduku mengharu biru. Subhanallah. Balik lagi kita di Ngelipuk Hati. Ngelipuk Hati. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW, juga ada dalam majelis zikir. Ini adalah tunjuk ajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Majelis yang mengingat kebesaran Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Balik cerita tentang mentauladani Nabi Muhammad SAW. Diaturi bagi yang nak bertanya. Payo. Tadi yang ada yang lah siap-siap lagi iklan tadi. Nah, payo. Langsung bertegak Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haja Hasina Said Lani, Ketua Pengajian dari Masjid Asada Polda. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Pertama, Pak Ustadz, kalau seandainya saya lupa membaca osoli di dalam sholat, apakah sah sholat saya atau tidak? Iya. Yang kedua, seandainya kami sholat berjemaah, apakah niat itu bersama-sama mengikuti imam atau di dalam hati sendiri? Yang mana itu? Yang kedua, Iya Pak ya. seandainya sholat berjemaah, apa harus dilapaskan? Apa cukup di hati sendiri-sendiri? Payo, insyaallah. Itu baik Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, usolli itu yang mensunnahkan pakai usolli itu Imam Syafi'i. Jadi kalau dan itu hukumnya sunnah. Menurut Imam Syafi'i itu untuk membantu hati waktu berniat. Kalau ibu tidak pakai usolli, sengaja yang tidak pakai usolli tidak apa-apa. Sah solat. Nah, cuman kita wong lamo nih lah dididik dari dulu. Tak pacak ninggal kenya usolli nih. Lah teradat Tapi kalau tidak pakai hukumnya sah. Namun kalau pertanyaan ibu yang kedua tadi, ibu berjemaah tidak niat sebagai makmum, tidak sah. Ibu kalau tidak niat makmum melok siapa? Melok bergerak. Kalau orang nanya, ibu sholat tadi, yo, ibu niat tak sebagai imam? Tidak. Ngapa ibu melok dia? Ya melok be. Berarti tidak sah. Bahasanya panjang itu Bu, ada hukum intizar dan lain sebagainya. Jadi kalau alhasil ibu tanya yang kedua tadi, ibu harus tetap berniat sebagai makmum kepada imam itu. Saja ku sholat fardu maghrib makmuman karena Allah. Ya, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman adaan lillahi taala. Ya. Subhanallah. Jadi yang penting itu bukan yang dilapas gitu Pak Ustadz. Niat yang dalam hati itu. Subhanallah. Yalah. Itu tadi Bu sudah jelas.
Ya, payah diatur lagi. Coba yang baju abang, sebelah buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listaria, saya dari Majelis Taklim Al-Muklis, kilometer 3,5 Palembang. Aku ingin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaanku adalah ini, kenapa ya Pak Ustadz aku kalau ngelihat tulisan Allah dan Muhammad, aku berdeser hatiku, menangis, mengeluarkan air mata. Oke. Iya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini kalau lihat tulisan kaligrafi kayak gitu Pak Ustadz, jadi agak berdeser Mak Jom Palembang. Jadi nak mindah ke dari saya ke aku tuh berat weh. Yo. Belum biasa. Jadi saya kame. Itu Ibu rahasia pribadi masing-masing yang Allah beri ke yang tidak baca dibaca. Yang tidak baca dibaca. Yang cuman baca nyawabnya pribadi dewek. Ngapu sambil baca tetangis ngawas tulisan itu. Subhanallah. Apa kanu takut bertemu Allah bakal kena azab. Apa nyingok nama Nabi Muhammad ni takut kaget Nabi bakal marah kanu kita sebagai umat Nabi Muhammad tapi tak ngamal kajarannya. Apa kanu rasa cinta ibu kepada Allah dan Rasul sehingga memang kepengen cepat nak bertemu tapi belum nak mati. Itu rahasia pribadi yang Allah unjuk ke dengan kita. Dah acak maconyo. Barang itu barang rahasia ya. Allah, yalah kalau budak muda mak ini berdenyut berdeser ya tak? Tapi kalau nyingok cewek baiklah diatur yang lain. Intermezzo baik. Ya. Ya, Bu. Langsung tegak tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnawati, asal dari Masjid Nurul Wahibah. Aku nak bertanya Ustadz. Di sini kami sering kumpul setiap bulannya ngadakan arisan. Jadi dalam arisan itu Ustadz ya, tadi ku dengar Nabi Muhammad itu nyuruh membaca Yasin, berzikir. Nah, jadi dalam hal ini kami galak arisan itu dalam keluarga itu ada yang menyetuskan tidak usah baca Yasin, tidak boleh. Kita hanya membaca ayat suci Al-Quran saja. Itu hanya ayat suci Al-Quran itu adalah jantung. Nah, jadi di sini Ustadz kami itu ragu. Jadi setiap kami akan membaca Yasin dalam perkumpulan itu tidak boleh. Nah, jadi hal ini yang mana kami tiru Pak Ustadz ya. Hanya itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya itu kan pemahaman Ibu. Jadi ladui kok Ibu dari pengajian ini nanya bab soal Yasin ini. Iya. Itu tuh pemahaman. Kita ini kan banyak golongan dan pemahaman. Kalau pemahaman wong lamo dulu tetap dibaca. Surah Yasin 5 quri'alahu. Surah Yasin itu tergantung niat kita nak macanya buat apa. Bukan cuma untuk meninggal. Ada wong sakit. Karena memang sudah ada hadis. Maca Yasin tu apa behajat insya-Allah kabul. Bahkan dalam kitab Abu Abul Faraj itu disebut kalau sampai ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun sampai ayat itu stop kita berdoa, doa kita digabulkan Allah. Jadi kalau ada pemahaman ngatakan dia nyonan ndak maca Yasin okey, tapi jangan dilarang. Wong maca tu jangan dilarang. Sehingga ngatakan itu haram, itu tidak boleh. Maca Quran itu tuh. Yasin tuh Quran. Kalau maca Quran diharam ke? Itu galak menjadi memecah belahkan umat. Benarlah kata Nabi ini, dunia ini berdiri akan aman karena dua, al-umara sumal ulama, pejabat sama ulama. Ibu dengar omongan tadi dari kiai.
dari penceramah, akhirnya merusaklah si umat tadi. Nah, jadi ada pemahaman boleh, ada pemahaman tak boleh. Cuman kendaknya yang tidak boleh itu jangan mengharamkan yang maco tadi. Jadi kalau mungkin menurut khilafiyah Pak Ustadz itu ikhtilaf perbedaan pendapat. Jadi balik yakin kita, Bu. Kalau yang yakin maco baco, yang nanda ya sudah. Iya. Agak motong Pak Ustadz, kalau ana pernah dengar kata bid'ah itu ada yang bid'ah baik, bid'ah jahat, itu mana itu Pak Ustadz? Bid'ah dolalah. Kalau yang dibagi oleh Imam Nawawi ada bid'atul hasanah, ada bid'at dolalah. Iya. Nah, macam ibu ini jadi kan kesannya bid'ah itu tidak seluruhnya jelek kan Pak Ustadz? Iya. Macam ini kan majelis taklim ini, Bu. Iya. Majelis taklim bukan ini. Majelis kan? Ada tak zaman Nabi? Kata bid'ah juga ini. Aku duduk baca ini. Iya. Bid'ah. Tapi bid'ah baik, dengar ilmu, dengar ceramah, ngelepo ke hati. Ini bid'ah juga, tapi baik, bagus. Bid'ah hasanah. Majelis-majelis taklim di masjid, arisan kumpul itu banyak. Jadi tidak harus kita nak bahas soal itu. Ya, itu balik pemahaman ikhtilaf di masyarakat. Jadi yang galak gawe ke, yang tak galak sudah, yang nanda jangan ngeharamkan yang gawe ke. Balik-balik ke kita. Nyebut nama Allah, nyebut Quran hukumnya tak masuk tak masuk akal. Jadi orang Palembang tak kadah. Allah, sekarang nak dipikir ke yang tak galak macam Quran itu, tak boleh. Ayo diaturi. Ya, langsung tegak yang baju putih tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Mas Kemala dari Masjid Taklim Saadah. Aku akan nak nanya Pak Ustadz. Ini soal sembahyang 5 waktu Pak Ustadz. Aku ada penyakit rematik, asam urat barangkali. Soalnya sering kambuh. Nah, jadi sedang sholat, kalau aku nak duduk sujud, terus dengkul ini kletak berbunyi, terus aku terucap mulut nih, aduh gitu. Jadi apakah sah sholatnya, apakah tidak? Dan lagi, kalau misalnya itu aku rasa tak berani lagi nak tegak, takut kalau sakit lagi. Sakit itu sakit nian Pak Ustadz, kayak mau patah. Nah, jadi aku langsung itu sholat duduk itu meneruskan itu. Apakah sah? Apakah bagaimana itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ibu-ibu sekalian, mungkin pertanyaan tadi cukup menarik. Sakit asam urat apa sakit rematik itu tadi ya? Terus tersebut, aduh katanya. Kita bakalan bahas lagi agak jawaban Pak Ustadz Mak Mano, tapi selepas yang sikok ini. Wakdolah lakinya si Siti, tetaplah di ngelipokati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wassalim. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepoh hati. Ya Tori, subhanallah, masih dengan bahasan kita bersama aku Abi Torik Jamil, juga Ustadz Taufik Hasnuri. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PAL TV dengan Dinar Property sama Steaming MDP. Yang nak investasi di perumahan, payah diaturi ke Dinar Property, nah belibat laju. Yang nak investasi di bidang pendidikan, payah ke Steaming MDP baik. Balik cerita kita tentang pertanyaan ibu tadi langsung baik kita jawab tentang kalau lagi sholat galak sakit laju tersebut kata aduh, insyaallah Pak Ustadz. Jadi ibu tadi kalau tidak sengaja nyebut itu tidak batal. Tidak sengaja kan? Tidak batal. Kedua, kalau memang ibu pertamanya tegak, lantas rakaat berikutnya sakit, terus sambil duduk sah. Tak harus tegak. Rakaat berikutnya ibu duduk baik. Iya. Yang nyebutkan aduh tadi? Ya sudah dijawab sah. Tetap sah Bu, karena tidak sengaja. Itu tadi Bu Dan untuk rakaat keduanya duduk baik, jangan tegak lagi laju setiap rakaat. Adu-adu laju. Bukan jangan tegak baik.
Kalaupun rakaat berikutnya tidak sehat, siapapun juga, misal darahnya naik atau sakit, maka untuk rakaat berikutnya sah hukumnya kalau diteruskan dengan duduk. Iya. Terima Itu, kasih Bu. Pak Ustadz. Sama-sama Pak Yo diatogi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desi dari pengajian Masjid Jami Muklis Kelurahan Pahlawan. Mak ini aku nak nanya Pak Ustadz. Cak ini Pak Ustadz, di zaman mak ini hari kan zaman globalisasi, banyak perkembangan zaman di bidang elektronik, tren busana ataupun budaya. Nah, yang ingin aku tanya ke ya Pak Ustadz, cak mano kiat-kiat agar kami tetap menjadi wanita muslim sempurna seiring dengan kemajuan perkembangan zaman. Terus yang kedua ada titipan dari Ibu Ita. Zaman dahulu apakah sudah ada niga atau nuju hari? Oke. Dan demikianlah itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jawabnya cuman pendek. Nak berubah, nak berputar, nak ngubek, lantaklah dia. Dengan ukuran ilmu yang kita punya. Dengan ukuran ilmu kita punya. Ini tak boleh, ya sudah. Macam ibu-ibu yang rambut galak metu tu nah. Pakai jilbab tapi rambut metu. Itu kan nyalai. Yang benar tu yang nutup macam inilah sudah. Ini rambut metu ke? Pakai baju panjang cuman dibuka. Jadi nak muter, nak ngurep, nak apa? Kembali kepada kita. Yang boleh atau tidak boleh. Tujuh nigo kalau macam itu hasil daripada perbuatan yang baik. Intinya mendoakan orang meninggal. Intinya mendoakan meninggal. Yang senang buat, yang tak galak sudah selesai. Jangan laju bubala. Pak Yo diatogi. Yang lain, yang boleh yang di belakang sebelah bucu kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nur Hayati dari pengajian Al-Hikmah kilometer 7 Bougainville RT 14 Sukarami. Nak nanya Pak Ustadz. Ya, Mbak ini Pak Ustadz, kita kan ibu-ibu. Nah kadang-kadang tuh kita nih sering halangan, setiap bulan boleh dikata ke datang halangan. Nah nak nanya Pak Ustadz, katanya kalau lagi halangan itu sebagian yang ngomong ada yang boleh masuk ke masjid, ada juga yang tidak. Jadi mana itu? Mana yang benarnya Pak Ustadz? Iya Pak Yo. Itulah Pak Ustadz pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 larangan bagi wong head. 10 larangan bagi wong head, wong mens. Di antaranya adalah masuk masjid. Cuman di ujung kalimatnya in khafat talwisahu. Jikalau dia takut mengotori masjid. Maka itu ada pendapat mutaakhirin, pendapat ulama-ulama mutaakhirin mengatakan betino head boleh masuk masjid dengan catatan jangan sampai ngotori masjid. Ada pendapat. Cuman kalau kamu tanya, tetap berpendapat ngato ke yang tidak boleh itulah. Kita tidak baca jamin, takut kaget masjid ini jadi kotor. Ada namanya mak manolah sehingga menjadi kotor. Jadi sebaiknya ibu tetap berpendapat yang ngato ke tidak boleh tadi. Kalaupun masih nak ke masjid, gawak kursi dari rumah denger dari depan masjid tidak usah masuk. Ya. Mentang tikel. Maka itu ibu hubungan dengan siapa Ibu Desi tadi nanya, nak mengetahui boleh tidaknya itu majelis taklim tadilah. Jadi benarlah kalau ada majelis taklim disitulah untuk menambah pengetahuan ibu untuk melakukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Subhanallah. Bolehlah terakhir pertanyaan terakhir kok lagi. Habis ini kita tutup acaranya. Yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku
Era dari Masjid Asada Polda. Nak nanyo Pak Ustadz. Pak Ustadz, aku nak nanyo, kalau dulu Nabi, cara Nabi ngajari anaknya, cak mana lah Pak Ustadz? Karena zaman sekarang nih kan, zaman cak mana ya Pak Ustadz anak ini tadi kalau kita omongi pelan, tidak didengerinnya, katanya ngerepet terus ya. Kalau kita tidak kerasi dia tambah jadi, pecah di warnet berjam-jam, nak mana lah Pak Ustadz digebuk, kaget kita melanggar HAM anak. Nah, jadi kalau hukumnya kalau kita galak ngebuk anak, dosa tak kita sebagai wong tua Pak Ustadz? Itu baik Pak Ustadz, aku nak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak itu sebenarnya Ibu hakikatnya tuh nurut dengan kita. Cuman anak itu kan buah dari hasil cinta kita, hasil dari pernikahan. Jadilah anak tadi. Nah, di dalam diri anak tuh fil aba fil abna, uji Nabi. Apa yang ada di wong tuanya ada di anak. Mungkin itu gambaran diri kita dulu yang pernah ngelawan wong tua kita, bisa jadi. Nah, kau. Kemudian mungkin akibat salahnya kita mendapatkan rezeki, mungkin ada yang haram terkena di dia. Yang ketiga, pergaulannya yang menjadikan dionyo macam bersifat itu. Tapi dengan usaha kita semaksimal mungkin untuk mendidik anak, insya Allah, maka itu setiap muat makanan dan minuman, jangan lupa waktu ngubek makanan itu baca alam nasyrah laka sadrak sampai habis. Itu untuk ngelembutkan hati budak. Kemudian tiap dionyo tidur, dibacakan di ubun-ubunan kepalanya, akhir surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ayat untuk ngelembutkan hati budak biar dia dengar kata. So, kemudian ibu nanya, boleh tak gebuk? Budak tadi kita gebuki. Ibu kan pengajian di Masjid Sa'adah. Sa'adah ini kan di Kapolda situ. Ibu tangkep polisi. Banyak polisi ya. Iyo KDRT ya apa kekejaman kepada anak rumah tangga. Jangan ibu balik majlis kena tangkep ibu, uji polisi. Tapi Islam ngajari boleh ngepuk anak dengan tujuan mendidik selama dipukul pada tempat yang tidak akan berat mencederai dia. Kira-kira di mana tuh Pak Ustadz? Dia pokoknya di batas di bawah muka, dari bau ke bawah boleh. Pukang di apa di jembet biar belo, segala macam boleh, tapi mukanya jangan. Ya. Kalau anak pernah dengar pakai apa sunahnya pakai rotan dengan tujuan tidak nyakit itu mana Pak Ustadz? Iya pakai rotan, kio-kio ingat-ingat mana ngunyut sampai tebok jadi gawe. Pecah ngebuk apa bantal jemu bantal kasur, subhanallah. Yalah Pak Ustadz, tak terasa waktu kita nih sudah di penghujung. Ya, Mak Mano kalau kita minta Ustadz kehebatannya untuk ngenjuk sedikit kesimpulan, diatur ya Pak Ustadz. Siapapun orang di dalam kehidupannya yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan, baik dalam berdagang, bermusyawarah, bermuamalah, dalam kehidupan, orang itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Jadi Allah cuman tahunya kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Walaupun kita berada di negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, bukan kepada Quran dan hadis, tapi kita wong Islam, lakukan taati peraturan negara selama tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul. Selama tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul, silakan taat kepada hukum negara. Tuh, jadi jangan sampai kita melanggar hukum negara dan jangan kita melanggar hukum Allah dan Rasul. Yakinlah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang dapat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Setia Opel TV, juga ibu-ibu pengajian galo-galo,
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kami. Ngucap terima kasih banyak sama ibu-ibu pengajian di sini yang sudah berkenan datang ke studio Stimik MDP. Juga atas perhatian Mang Cek Bicek, pemirsa setia Pal TV Galo-Galo, baik tua maupun muda yang sudah jadi penonton setia acara Ngelipur Hati bersama kami melok majlis ini. Juga kami tak lupa ngucap terima kasih sama Dinar Property, sama Stimik MDP juga yang sudah ngedukung acara ini. Akhirnya aku Abi Torik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas nak pamit undur diri dulu, minta maaf kalau salah-salah kata. Sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Alim ulama katakan, ikutilah Rasulullah SAW, tunjuk ajar beliau dan sunnah-sunnah beliau. Niscaya dosamu akan diampunkan. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampunkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelipur Hati.